Kelainan pada sistem pencernaan makanan. Gangguan sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola makan yang salah. Nah, jadi pola makan yang salah ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan pencernaan kita. Nah, yang kedua yaitu program diet yang ekstrim. Nah, jadi sebelum diet itu kita harus banyak baca dulu, jangan asal-asal diet, karena diet yang salah bisa berefek ke kesehatan organ pencernaan kita. Nah, selanjutnya yaitu memuntahkan makanan dengan sengaja, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat aditif seperti junk food, makanan yang tidak bernutrisi, makanan yang tidak higienis, atau makanan dengan proses pemasakan dan penyimpanan yang salah. Nah, jadi faktor-faktor di atas lebih baik kita hindari agar sistem pencernaan kita tetap terjaga. Oke, kita lihat untuk gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama sekali di sini bisa kita lihat ada obesitas atau kegemukan. Nah, apa sih itu obesitas? Obesitas merupakan kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk jauh lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Oleh karena itu, perlunya penyesuaian antara kalori yang masuk ya atau makanannya kita konsumsi dengan kalori yang dibakar ataupun aktivitas yang akan kita kerjakan itu harus sesuai. Berarti kalau banyak makan otomatis kita juga harus banyak bergerak. Nah, selanjutnya obesitas ini juga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan hipertensi. Nah, jadi ada efek lain di balik obesitas ini ya. Nah, di sini kita lihat adapun faktor penyebab obesitas. Yang pertama itu adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, mungkin orang tuanya gemuk obesitas, mungkin anaknya juga akan ikut gemuk. Selanjutnya pola makan yang tidak sehat. Ya, jarang berolahraga seperti yang saya katakan tadi, kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan kalori yang dibakar ya. Selanjutnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, usia dan stres. Nah, kadang orang stres itu mengakibatkan rasa lapar ya. Nah, itu pengaruh juga dengan hormon sehingga menyebabkan dengan obesitas. Nah, selanjutnya adapun cara mencegah obesitas adalah yang pertama sekali kita harus menjaga dulu nih pola makan yang sehat. Artinya pola makan kita itu harus benar ataupun tepat ya, jangan sembarangan. Nah, begitu juga sampai ke menu makanan yang akan kita konsumsi itu juga harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai masalah makan ya, makanan yang tidak tepat nanti akan berefek ke kesehatan kita, terutama obesitas. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita itu harus rajin berolahraga. Nah, ini yang harus selalu kita ingat bahwa kalori yang kita masukkan itu harus sesuai dengan kalori yang dikeluarkan. Kalau misalnya kalori yang masuk itu banyak, otomatis kita juga harus rajin bergerak, rajin berolahraga ya. Dan yang terakhir yaitu hindari stres. Nah, ini kalau stres ini benar-benar harus dihindari ya. Siapa sangka bahwa stres ini juga bisa memicu terjadinya obesitas. Nah, yang kedua gangguan pada sistem pencernaan kita yaitu ada diare. Nah, diare merupakan gangguan berupa feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Nah, diare ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme, alergi fruktosa dan laktosa, kelebihan vitamin C, atau mengkonsumsi alkohol atau buah-buahan tertentu. Nah, selanjutnya kita lihat faktor apa saja sih yang menjadi penyebab diare. Yang pertama, kurangnya personal hygiene. Nah, jadi kebersihan seseorang itu merupakan salah satu indikasi penyebab diare. Nah, selanjutnya konsumsi makanan yang tidak tepat, salah makan ya, seperti banyak mengkonsumsi vitamin C tadi ya ataupun buah-buahan tertentu. Selanjutnya sumber air yang tidak bersih ya. Jadi kalau sumber air yang tidak bersih, kita masaknya juga tadi tidak matang sempurna, itu juga akan menjadi
penyebab diare serta lingkungan sekitar ya. Jadi kalau lingkungannya itu kumuh ya, jorok, itu menjadi faktor utama terjangkitnya diare. Nah, selanjutnya adapun upaya pencegahan diare, yaitu yang pertama kita harus menjaga dulu kebersihan diri. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang, dan menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, poin yang ketiga di sini ada gastritis atau MAH. Nah, MAH atau gastritis itu sama ya, merupakan peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih. Gastritis dapat disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, makan tidak teratur, mikroorganisme, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, alkoholik, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Nah, jadi ini harus dihindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya MAH ya. Jadi salah satu ini saja itu bisa memicu MAH dengan cepat. Nah, berdasarkan penyebab di atas mungkin yang paling sering dilakukan yaitu makan tidak teratur ya. Apalagi makan pagi itu banyak yang tidak makan, tidak sarapan. Kadang-kadang ada. Baik, selanjutnya kita lihat adapun faktor penyebab MAH itu. Yang pertama sekali ada masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Nah, kalau misalnya kita cemas ya, depresi itu pasti sangat cepat memicu terjadinya MAH. Selanjutnya infeksi bakteri ya, ada penggunaan obat-obatan tertentu, terlalu banyak makan. Nah, jangan kita pikir semakin banyak kita makan itu semakin baik, kita semakin sehat. Salah, itu bisa memicu terjadinya MAH ya. Kelebihan berat badan, obesitas ya, makan terlalu cepat juga tidak baik, mengkonsumsi makanan berminyak dan berlemak serta pedas. Nah, adapun cara mencegah MAH yaitu yang pertama hindari dulu cemas dan depresi, makan secukupnya, hindari makan terlalu banyak, hindari mengkonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas. Nah, jadi seringnya kita dengar berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, inilah mengapa kita disuruh berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata bisa menyebabkan salah satu penyakit kelainan gangguan pada sistem pencernaan yaitu MAH ya. Nah, selanjutnya mengapa sih makan cepat, makan terlalu banyak itu bisa menyebabkan MAH? Karena ketika kita makan terlalu cepat dan makan terlalu banyak, itu asam lambung yang diproduksi di dalam perut kita itu juga akan semakin meningkat. Otomatis kerja lambung juga akan semakin berat. Nah, dan hal ini bisa menyebabkan lapisan lambung itu akan terkikis ya, sehingga perut terasa perih. Nah, selanjutnya kita lihat ke malnutrisi. Nah, malnutrisi adalah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan, baik itu kekurangan ataupun kelebihan nutrisi di dalam tubuh seseorang. Nah, malnutrisi itu sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu gizi kurang atau undernutrition dan gizi lebih atau overnutrition. Nah, jadi kalau gizi lebih tadi obesitas ya, kegemukan, dan gizi kurang itu akan kita bahas ke depannya. Nah, yang pertama sekali di sini kita lihat ya, dari pengelompokan tadi ada gizi kurang ya di malnutrisi tadi. Gejalanya itu penurunan berat badan drastis serta massa otot yang menurun ya, jadi kurus keringnya jadinya. Massa jaringan yang menurun, kehilangan lemak, perut membengkak, pipi dan mata cekung, kulit menjadi lebih tipis, kering, dan dingin. Rambut juga disertai rontok, kelelahan parah,
pemulihan luka yang lama, mudah marah dan sulit berkonsentrasi. Nah, jadi gizi kurang ini biasanya terdapat pada anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan ciri-ciri seperti yang sudah diuraikan tadi, itu sebaiknya langsung kita mencari solusi untuk proses penyembuhannya tadi. Nah, jadi kalau dibiarkan secara terus-menerus ini akan fatal dan bisa juga menyebabkan kematian ya. Nah, selanjutnya kita lihat gejala dari gizi lebih itu. Yang pertama, terjadinya peningkatan berat badan ya. Jadi terus naik berat badannya ya. Over, tubuhnya gemuk ya. Selanjutnya kesulitan bernafas. Biasa ya kita lihat kalau orang gemuk itu susah bernafas ya. Kadang-kadang jalan saja terengah-engah gitu ya, sulit. Nyeri sendi maupun otot kelelahan parah, baru jalan sedikit, baru bekerja sedikit dia sudah kelelahan, sudah capek. Nah, itu gizi lebih ya. Jadi kelebihan nutrisi juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Jadi perlunya kita untuk menjaga stabilitas nutrisi yang ada di dalam tubuh kita ya, sehingga kita selalu sehat dan tentunya terhindar dari segala macam jenis kelainan pada sistem pencernaan makanan. Nah, selanjutnya kita lihat penyebab malnutrisi ya, pola makan yang buruk. Nah, kalau misalnya tadi yang undernutrition itu karena makanannya itu tidak terpenuhi ya, nutrisi makanannya tidak terpenuhi. Sementara kalau misalnya overnutrition itu nutrisi makanannya itu berlebihan ya. Selanjutnya masalah kesehatan mental, ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar tubuh. Banyak makan berarti harus banyak olahraga, atau banyak kalori yang masuk juga harus banyak kalori yang keluar. Jangan sampai banyak yang masuk, sedikit yang keluar, ataupun sedikit yang masuk kalorinya tapi pembakaran kalorinya itu tinggi. Nah, itu tidak sesuai. Selanjutnya masalah pada sistem pencernaan ya, sehingga menyebabkan terjadinya malnutrisi dan alkoholisme, serta kalau misalnya pada anak-anak itu kurangnya asupan ASI, sehingga kita itu dianjurkan untuk memberi ASI kepada bayi selama 6 bulan, ASI eksklusif. Ya, kita lanjut ke sariawan ya. Sariawan adalah luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dan permukaan agak cekung. Sariawan dapat disebabkan oleh luka tergigit. Jadi kalau misalnya kita sering menggigit-gigit bibir seperti itu ataupun bagian mulut lainnya, itu bisa menyebabkan terjadinya sariawan. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas ya. Ini sering ya, tiba-tiba kita mengkonsumsi makanan atau minuman panas ya, beberapa menit kemudian itu akan menimbulkan sariawan. Selanjutnya, alergi, kekurangan vitamin C. Nah, yang tidak suka mengkonsumsi vitamin C ataupun makanan yang banyak mengandung vitamin C sudah bisa mengkonsumsi ya. Dan zat besi. Nah, zat besi ini juga menentukan ya penyebab sariawan. Kebersihan mulut tidak terjaga. Nah, ternyata kebersihan mulut itu tidak hanya memicu terjadinya karies gigi, tapi kebersihan mulut ini juga menjadi faktor penyebab sariawan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke cara mencegah sariawan. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan mulut kita dulu nih. Nah, kenapa harus menjaga kebersihan mulut? Karena kalau misalnya mulut kita kotor ya, nah itu otomatis sangat banyak mikroorganisme jahat yang salah satunya bisa memicu terjadinya sariawan. Nah, yang kedua, pilih sikat gigi yang tepat. Nah, kalau misalnya sikat giginya itu agak keras ya, itu kalau misalnya agak kita sikat itu pasti akan menimbulkan cedera. Nah, cedera tadi itu akan bisa menimbulkan sariawan juga. Dan selanjutnya kita itu juga harus rajin mengkonsumsi buah dan sayuran ya.
ya kaya serat, sehingga sariawan tadi juga tidak bisa timbul. Ya, selanjutnya kurangi makanan pedas dan asam. Nah, ini harus dikurangi. Pedas, asam, dan juga seperti yang saya katakan tadi, hindari makanan dan minuman yang terlalu pedas ya. Jangan makan terburu-buru. Hentikan kebiasaan menggigit bibir. Nah, ya, jadi kalau kita sering menggigit bibir ya, bibir bagian dalam, nah itu juga faktor utama yang bisa menyebabkan terjadinya sariawan. Dan yang terakhir, kita itu juga harus memperbanyak minum air putih. Nah, kalau kita banyak mengkonsumsi air putih ya, jadi kita itu akan jauh dari dehidrasi, dan sehingga sariawan tadi juga tidak mudah muncul. Oke, kita lanjut ke konstipasi. Nah, konstipasi atau simbelit ya, bahasa lainnya itu merupakan pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit buang air besar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh makanan yang kurang berserat, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan sayuran, dan defekasi yang terlalu lama ditunda. Nah, jadi kita itu harus rajin makan makanan yang berserat ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan begitu juga dengan proses defekasi, tidak boleh ditunda-tunda, karena ketika kita menunda berarti kita harus siap menunggu kontraksi usus kembali ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke cara mencegah konstipasi ya. Jelas sekali ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa cara mencegah konstipasi yang pertama, hal yang harus kita lakukan yaitu banyak minum air putih. Nah, jadi kalau misalnya kita dehidrasi, maka feses kita juga akan semakin mengeras ya, keras dia. Makanya harus banyak minum air putih. Selanjutnya, konsumsi makanan yang banyak mengandung serat ya. Contoh itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, itu harus rutin. Jangan makan makanan yang mengandung karbo saja tapi seratnya itu dikurangkan, itu tidak baik ya, itu bisa memicu terjadinya konstipasi. Selanjutnya, rutin berolahraga. Paling tidak ya, dalam sehari itu kita harus membiasakan olahraga berupa jalan kaki sebanyak 10-15 menit per hari. Nah, selanjutnya, tidak menunda buang air besar ya. Jadi begitu ada hasrat ingin buang air besar, langsung kita lakukan ya, jangan ditunda-tunda. Selanjutnya, kita juga harus mengelola stres dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke teknologi sistem pencernaan makanan. Batu empedu. Batu empedu merupakan penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh cairan empedu yang mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Gangguan ini juga terjadi jika pelepasan empedu mengalami hambatan. Gejalanya berupa nyeri, radang pada kantung empedu, dan saluran empedu, serta disertai penyakit kuning. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana ya keadaan empedu kita ketika di dalamnya itu didapatkan batu empedu atau gallstone ya, yang warna kuning dan warna hijau itu merupakan empedu. Adapun faktor risiko terjadi batu empedu pada seseorang yaitu gemuk, berusia lebih dari 40 tahun, perempuan usia subur, tidak mampu mencegah dan menyerap makanan berlemak, serta sering buang angin. Selanjutnya ada penyakit asam lambung atau GERD.
Asam lambung atau GERD merupakan penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung menuju kerongkongan. Asam lambung yang naik dapat menyebabkan iritasi pada lapisan dalam kerongkongan. Gejala GERD itu sendiri pada umumnya seperti rasa terbakar pada dada, kesulitan menelan, nyeri dada pernafasan, seperti ada yang mengganjal dalam kerongkongan, dan keluarnya makanan atau cairan asam saat sendawa. Adapun faktor penyebab asam lambung yaitu obesitas, kehamilan, hernia, dan pengosongan lambung. Gangguan pencernaan ini juga dipicu oleh kebiasaan merokok, makan dalam porsi besar, dan konsumsi aspirin. Selanjutnya ada gastroenteritis. Gastroenteritis merupakan penyakit infeksi pada sistem pencernaan yang menyerang lambung dan usus. Penyakit ini dikenal juga sebagai flu perut atau muntaber. Semua orang dapat mengalaminya. Gejala utama diare, demam, sakit perut, sakit kepala, dan kurangnya nafsu makan. Nah, bisa dilihat sendiri ya pada gambar itu jelas-jelas sekali di bagian usus ataupun lambung itu banyak terdapatnya mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi gastroenteritis. Nah, untuk gejalanya bisa langsung dilihat pada gambar yang pertama, yaitu kehilangan nafsu makan, kemudian sakit kepala, dan selanjutnya ada muntah, sakit perut, dan kelelahan serta demam. Ya, itulah gejala-gejala dari gastroenteritis. Kelainan sistem pencernaan selanjutnya adalah usus buntu atau apendisitis. Apendisitis merupakan radang usus buntu atau apendisitis ditandai dengan peradangan pada appendix. Usus buntu disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, atau infeksi. Nah, jadi kalau misalnya menumpuk terlalu lama ya di bagian usus buntu tersebut, lama-lama ini akan mengalami infeksi, bernanah, dan nantinya akan pecah sehingga bisa menyebar ke seluruh tubuh infeksi tersebut. Nah, selanjutnya ada pun gejala dari usus buntu yaitu berupa nyeri di dekat area pusar, mual, muntah, demam, susah kentut, nyeri saat kencing, perut kram, dan tidak nafsu makan. Selanjutnya wasir atau ambien. Wasir atau ambien merupakan peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Kondisi ini juga dikenal dengan hemoroid. Gejala utamanya berupa rasa nyeri pada anus dan keluarnya darah saat buang air besar. Nah, adapun faktor yang menyebabkan wasir atau ambien yaitu yang pertama, kurangnya makanan berserat, kurangnya mengkonsumsi air putih atau air minum, dan jarang berolahraga, serta mengejan terlalu keras. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teknologi sistem pencernaan makanan. Nah, apa-apa saja yang termasuk ke dalam teknologi sistem pencernaan makanan? Berikut pembagiannya. Nah, yang pertama di sini ada feeding tub ya. Nah, feeding tub ini merupakan alat berupa selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. Nah, ini prosedurnya pertama sekali pasien tersebut dibius lokal, kemudian dimasukkan perlahan-lahan selang makannya melalui rongga hidung, kemudian ke kerongkongan, dan
sampai selang makannya itu menuju lambung atau sampai ke lambung. Nah, sebelum prosedurnya siap, maka pasien ini terlebih dahulu harus di ronsen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah posisi selang makannya sudah memasuki lambung atau belum. Oke, lanjut ke teknologi sistem pencernaan makanan yang kedua. Di sini ada stomach tube. Nah, stomach tube ini merupakan alat yang berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau untuk mengambil getah lambung. Nah, ini sesuai dengan gambar ya, jelas sekali bahwa di sini ada selang ya. Selangnya nanti itu akan dimasukkan ke dalam perut kita menuju lambung. Ya, ini jelas sekali ada gambar lambungnya, ada gambar lapisan perutnya, kulit perutnya. Nah, langsung dihubungkan. Dan ini juga perlu anestesi terlebih dahulu sehingga tidak terasa sakit pada pasien. Nah, selanjutnya kita langsung melihat ke teknologi sistem pencernaan yang ketiga ya. Di sini ada rectal tube. Nah, rectal tube ini merupakan alat untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum ya. Nah, rektum ini sebelum anus dia. Nah, prosedur pemasangannya ini seperti yang ada di gambar. Yang pertama, rectal tube ini pertama sekali harus dilumbrikasi dulu atau diberi pelumasan dulu ya, agar licin dan mudah dimasukkan ke rektum. Kemudian pasien dianjurkan untuk berbaring untuk melihat ke arah kiri ya. Selanjutnya dimasukkanlah rectal tube menuju rektum. Nah, kemudian ya ditunggulah beberapa menit ya, sampai 20 menit sampai pengeluaran gas-gas dalam rektum itu berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya kita lihat ke teknologi sistem pencernaan makanan yang keempat, yaitu ada endoskopi ya. Nah, endoskopi merupakan perangkat alat berupa kawat panjang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang berhubungan dengan layar komputer. Alat ini dimasukkan ke dalam tubuh untuk keperluan diagnosis, mengambil jaringan, pemberian obat, serta untuk memasukkan atau menghisap cairan sesuai dengan kegunaannya. Maka endoskopi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ya, nah selanjutnya kita lihat bagaimana prosedur pemasangan endoskopi. Nah, seperti terlihat pada gambar ya, di sini ada seorang pasien yang sudah tidur ya dalam posisi berbaring. Nah, sebelumnya pasien ini harus dibius terlebih dahulu agar tidak merasa kesakitan ya ketika alat endoskopi ini dimasukkan. Nah, jadi pada ujung kawat endoskopi ini sudah ada kamera di dalamnya ya. Jadi kawat ini kemudian dimasukkan melalui rongga mulut ya sampai ke organ pencernaan target yang mau dilihat. Nah, kemudian alat ini akan langsung terhubung ke komputer sehingga dengan mudah dokter bisa mendiagnosis apakah terdapat kelainan ataupun tidak pada sistem pencernaan kita. Nah, selanjutnya mari kita lihat pembagian dari endoskopi. Yang pertama ada gastroskop. Nah, apa sih itu gastroskop? Gastroskop merupakan alat khusus yang dipergunakan untuk melihat bagian di dalam perut ya. Contoh pada gambar itu ada lambung. Nah, jadi kita bisa menggunakan gastroskop ini. Selanjutnya ya, endoskop yang kedua ada namanya itu sigmoidoskop. Nah, ini merupakan endoskop ataupun alat yang digunakan untuk memeriksa rongga belokan berbentuk S, yaitu antara rektum dengan kolon yang menurun. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar itu ada usus besar ya. Di ujung usus besar itu yang tersambung dengan rektum berbentuk seperti S. Nah, disitulah ya fungsi dari sigmoidoskop untuk melihat bagian yang berbentuk S tersebut.
Nah, selanjutnya mari kita lihat ke jenis endoskopi yang ketiga, yaitu duodenoskop. Duodenoskop merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa bagian duodenum atau usus 12 jari ya. Nah, jadi untuk memeriksa usus 12 jari saja kita sudah menggunakan jenis endoskop khusus ya, yang namanya itu duodenoskop. Baik, selanjutnya mari kita lihat ke endoskopi yang keempat, yaitu kolonoskop. Nah, kolonoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa bagian kolon atau usus besar. Nah, selanjutnya endoskopi yang kelima ada anoskop. Nah, anoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum ya. Nah, yang terakhir jenis endoskopi yaitu ada yang namanya itu protoskop. Nah, protoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa bagian anus atau dubur. Nah, tidak hanya itu, kita juga sering ya mendengar istilah kapsul endoskopi. Nah, kapsul endoskopi ini berbeda dengan endoskopi ya. Kapsul endoskopi merupakan sebuah kapsul yang di dalamnya itu berisi kamera kecil yang nantinya sebelum pemeriksaan kita harus minum dulu kapsul yang mengandung kamera tersebut ya. Nah, jadi kamera tersebut nanti akan dihubungkan juga langsung dengan komputer ya, rekaman. Nah, nantinya kapsul tersebut akan keluar ketika kita melakukan defekasi. Nah, demikianlah uraian dari beberapa teknologi sistem pencernaan makanan pada manusia. Terima kasih.